Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, hari ini mudah-mudahan banyak ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang insya Allah akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lihat berita-berita yang ada, ingin sapa dulu yang ada di sini nih ya. Yang di sebelah kanan dari majelis taklim mana ini? Tepuk tangan dulu yuk, Masya Allah. Dari Bandung ya. Yang di sebelah kiri dari mana ini? Jakarta Timur. Tepuk tangan dulu. Ustadz Maulana sehat. Alhamdulillah. Ustadz Ahmad kan. Ustadz Azhari, Masya Allah ya. Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Nah, kita langsung nih, kita ada sedikit cuplikan yang insya Allah akan menginspirasi kita. Ini ada polisi selamatkan kucing yang terjebak banjir di Dubai. Yuk kita sikapi. Masya Allah, tabarakallah. Senang ya. Buat jamaah dimanapun berada, menyelamatkan jiwa. Ingat ya, yang punya jiwa. Kita tidak berbicara dia makhluk apa, dia siapa. Yang jelas menyelamatkan yang punya jiwa. Apalagi mungkin kalau kita lihat tayangan tadi, semua kena ujian berupa banjir. Tapi di dalam ujian itu beliau masih sempat menolong orang atau menolong jiwa ya. Menolong jiwa yang dalam posisinya juga dalam keadaan diuji. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik meskipun kita lagi diuji. Sekali lagi, meskipun kita lagi diuji tetaplah berbuat baik. Karena bisa jadi ujian itu mengangkat derajat kita, menggugurkan dosa kita, dan memberikan kita pahala yang lebih besar. Masya Allah, biasa kalau udah gitu lu gua ya gak mau ngurusin iya, ya. Harusnya kalau kita diuji memang harus ridho menerima ketentuan takdir Allah. Karena semua sudah ditetapkan, lalu bersabar menghadapinya, lalu bersyukur setelahnya. Masya Allah, terima kasih guru. Kita lanjut lagi ya. Ada tayangan lagi? Ada lagi guru. Ini lihat. Gunung Ruang, ini gunung kita yang lagi ada ini ya lagi. Yang berstatus awas. Iya bener ya, ini berpotensi tsunami katanya. Waduh. Kita coba lihat dulu yuk. Ya Allah. Orang so lari semua. Baik guru. Nah kembali lagi gini, buat kita semua, kita tidak mungkin terhindar dari fenomena alam. Ulangi apa Bu? Fenomena alam. Fenomena alam pasti ada. Gunung pasti meletus, gempa, apalagi tsunami. ada namanya tsunami dan sebagainya. Itu pasti terjadi. Cuma dalam hal ini kita berusaha supaya tidak terjadi namanya bencana. Apa bedanya bencana? Kalau fenomena alam pasti terjadi, hujan dan sebagainya. Tapi fenomena alam ini akan bisa berubah jadi bencana jikalau ada korbannya. Maka bagaimana caranya kita meminimalisasi. Yaitu meminimalisasi korban sampai mudah-mudahan tidak ada korban. Jadi amin, ada namanya pencegahan. Bagaimana kita menyikapi ini ketika kita diuji? Apa? Jangan panik, jangan panik. Tetap tenang, tetap tenang, tetap waspada dan tetap sikap menyikapi ini dengan kesabaran. Aduh, panik. Sehingga bukan hanya korban bencana,
tapi korban karena kepanikan. Iya baik, terima kasih guru ilmunya, Masya Allah ya. Baik, setiap orang pasti punya ujiannya masing-masing dan kita nggak boleh menghakiminya ya. Kita ambil hikmahnya. Baik, kalau ngomongin masalah semuanya ya, ini memang apa ya, kita ini kalau bisa tiap hari harus banyak minta maaf dan memaafkan. Ya, ini PR banget. Kenapa susah banget orang untuk minta maaf dan memaafkan? Untuk itu kita akan angkat tema kita yang luar biasa. Gimana habis lebaran? Hati sudah tenang? Oh ya, ini hatinya udah tenang atau masih gundah gulana atau masih ada unek-uneknya ya. Untuk itu kita akan lihat lagi cuplikan nih. Enggan untuk memaafkan anaknya sendiri walaupun sudah minta maaf secara tulus. Waduh ini PR nih. Kita lihat yuk. Nikita Mirzani kukuh pada pendiriannya untuk tidak memaafkan putri sulungnya, Laura Meizani Nasru Asri alias Loli. Keputusan itu diungkapkannya saat mengobrol dengan Denny Sumargo. Mulanya, Nikita Mirzani disinggung Denny akan luluh apabila Loli meminta maaf secara tulus dengannya, biar bagaimanapun kan darah dagingnya. Ada nih menurut gua solusi kan? Mendengar itu, Nikita Mirzani langsung menolak, enggak. Karena kesalahan itu bukan cuma itu yang dia lakukan. Guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Ahmad Khan. Ya, Bang Ali. Masya Allah. Minta maaf dan memaafkan. Ya. Apa sih istimewanya? Apa luar biasanya? Apa hikmahnya? Dan segitu pentingnya sih kita harus minta maaf sama memaafkan. Silakan Ya. Guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta maaf dan memaafkan adalah salah satu sifat yang mulia dan istimewa. Bahkan meminta maaf dan memaafkan adalah sifatnya para nabi dan rasul dan sifat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan banyak sekali manfaat daripada meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan dan memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Di antaranya ketika kita meminta maaf atau kita memaafkan kesalahan orang lain, yang pertama kita telah menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkanlah oleh kalian ketika ada orang melakukan kesalahan kepada kalian. Sekalipun orang itu mungkin tidak meminta maaf kepada kamu atas kesalahannya, tetapi ya sudah maafkan saja. Wa'mur bil urfi, dan selalulah perintah kepada kebaikan, ajak orang lain melakukan kebaikan, wa'rid 'anil jahilin, dan kata Allah, jauhilah orang bodoh, jangan kita tanggapi apa yang menjadi ucapan orang bodoh terhadap kita. Jadi ketika kita memaafkan orang lain berarti kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka di sini hikmahnya adalah dapat membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati seperti hasud bahkan dengki. Kenapa? Karena di dalam kitab Akhlaq lil Banin di jilid keempat yang dikarang oleh Syekh Barojah rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya ketika seseorang itu dia sulit memaafkan, maka niscaya akan timbul di dalam hatinya penyakit hasud, yaitu dengki terhadap kenikmatan orang lain. Bahkan lebih parah lagi, kalau dendam itu tidak tersalurkan, maka itu akan menjadi penyakit yang akan terus bertambah sampai pada saatnya ketika ada kesempatan dia akan membalas dengan sesuatu yang lebih dahsyat. Maka ini sesuatu yang harus diwaspadai karena akan timbul berbagai macam penyakit hati. Makanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau mengingatkan, iyakum wal hasad fa innal hasad ta'kul hasanat kama ta'kulunar al hatab. Hati-hatilah kalian dengan penyakit hasud dan juga penyakit dengki, karena penyakit hasud dan dengki itu dapat memakan kebaikan seperti memakannya api kepada kayu bakar. Maka ini hikmah yang penting. Jadi kalau kita ada orang yang berbuat salah, maafin aja sekalipun dia enggak meminta maaf kepada kita. Dan di saat kita melakukan kesalahan, maka maafkan. Kita berusaha untuk memaafkan diri kita dulu atas kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita enggak merasa terus kesel sama diri sendiri. Baru kemudian kita meminta maaf kepada orang yang kita melakukan kesalahan kepadanya. Ini dua hikmah kalau kita kerjain, insya Allah hati kita lebih tenang. Lebih tenang, Begitu. tidur juga nyenyak ya Guru ya. Habis lebaran gimana hati udah tenang kan Belum, gitu. benar. Iya. Saya mah belum Guru. Ya salah. Baik, terima kasih Guru ilmunya. Yang mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi PR buat kita semua. Mungkin saat ini habis lebaran belum ada yang banyak yang minta maaf dan memaafkan pastinya ya. Nah, sekarang kita bersama guru kita Ustadz Azhari, Masya Allah. Mohon ilmunya Guru. Ini kayaknya saya banget nih pertanyaannya. Ya udah deh saya maafin.
tapi udah kita nggak usah ketemu. Betul, banyak tuh ya. Nggak usah berjumpa, kenapa? Ya udah gitu aja. Nah ini boleh nggak sih seperti itu Guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlebaran ke rumah Pak Kadir. Cakep. Minum air, makan kue lapis. Cakep. Kalau dilihat dari wajah ibu-ibu yang hadir, sepertinya THR udah pada habis. Iya bener banget. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana ada orang yang sudah memaafkan tapi nggak mau ketemu, nggak mau jumpa sama orang yang pernah punya salah sama dia. Saya udah maafkan itu Ustadz. Terus, tapi saya nggak mau ketemu wajahnya. Kenapa? Kalau ketemu wajahnya saya mau muntah saja lihatnya. Kata Nabi SAW, la yahillu lirajulin. Tidak halal bagi seseorang an yahjura akhahu fauqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Kalau ada orang dia mendiamkan saudaranya 3 hari lebih, maka tidak halal, tidak bagus, dikecam agama. Siapa yang lebih baik di antara mereka? Yang lebih baik di antara mereka kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang lebih baik di antara dua orang ini adalah siapa yang paling cepat negur orang itu. Siapa yang paling cepat say hello. Siapa yang paling cepat bertegur sapa. Siapa yang paling cepat menebarkan salam. Assalamualaikum, sehat. Assalamualaikum, gimana kabar? Yang pertama menanya itu dia yang paling utama. Ibu, bu, bu, Ya. paham? Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, hilangkan sifat an-nadamah. Tadi kata Ustadz Ahmad Khan, sifat dendam. Bagaimana cara menghilangkan sifat dendam? Munculkan husnudzan. Kata anak milenial, positive thinking. Berpikir positif. Saya Ustadz padahal sudah maaf-maafan sama dia. Terus saya nggak mau deh ketemu dia lagi. Kenapa? Pernah saya ketemu setelah maaf-maafan dia masih cuek sama saya. Jadi saya nggak mau tegur lagi. Ibu jangan suuzan. Coba tegur sesekali. Jangan-jangan ketika ditegur bukan dia nggak mau ngomong sama kita. Tapi giginya tanggal semua. Rasa nggak baik ya. Iya ternyata giginya copot semua. Dia malu kalau ketawa aja. Ternyata giginya copot. Jadi husnudzan. Bahkan kata Imam Al-Ghazali. Cara kita melatih husnuzan adalah memunculkan 40 kemungkinan yang dengan 40 itu kita nggak jadi suuzon sama orang lain. Dengan begitu kita tulus memaafkan orang, memaafkannya bersih, bening, tidak memunculkan rasa dendam kepada orang lain. Insya Allah. Khair insya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Baik sekarang kita akan lihat ada pertanyaan melalui Instagram ya. Kita sikapi dulu dari Arya Mahendra. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Gimana buat orang yang gengsian? Nah nih dia nih ya. Buat minta maafnya ya. Nah, katanya dia gengsi. Aku juga mau hatinya merasa tenang tanpa dihantui rasa bersalah. Nah tuh gengsi itu gimana tuh guru? Gini. Buat semuanya kepada siapapun yang sampai saat ini belum bisa membuka pintu maaf. Maka buka lebar-lebar pintu maaf itu. Dengan cara apa? Mau tahu? Mau tahu? Mau banget. Jangan pernah pindah-pindah channel. Iya. Terus ikuti tayangan kita hari ini. Karena betul-betul kita akan bahas lebih real lagi tentang maaf memaafkan. Iya ya. Tetap bersama kami di Islami Tindak Jamaah. Alhamdulillah. Maafkan lahir.